ini nggak pendapatan nanti anggaran soal APBD? Sudah dihitung betul. Pak Sekda yang tahu. Okay. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku banget. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Sindiran Bapak Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah kepada Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, sekarang menjadi serangan balik, menjadi bom waktu. Sekarang Bapak Lutfi diserang, diancam oleh warganya sendiri, teman-teman. Imbas menaikkan opsen pajak kendaraan bermotor, teman-teman. Masyarakat Jawa Tengah kini mengancam untuk stop bayar pajak, teman-teman. Yang itu akan melemahkan dan mengurangi pendapatan di Jawa Tengah itu sendiri, teman-teman. Dan publik hari ini dihadapkan dengan tingkat kepuasan warga Jabar terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi yang sangat-sangat tinggi, 95,5%, berdasarkan survei indikator politik di Indonesia, teman-teman. Dan masyarakat di Jawa Tengah juga banyak yang mengeluhkan jalanan yang butut, jalanan yang rusak hanya ditambal, teman-teman. Ya, pajak dinaikkan, tetapi jalanan banyak yang rusak. Ini sangat bertolak belakang, sangat berbeda dengan keadaan di Jawa Barat, teman-teman. Ya, pajaknya tidak naik sama sekali, sangat kecil. Tetapi infrastruktur di Jawa Barat sangat-sangat baik, dan pembangunan di Jawa Barat sangat ngebut, teman-teman. Ya, kita lihat dulu bagaimana komentar dari para netizen dan warga Jawa Tengah, teman-teman, ya, dalam menanggapi si Bapak Lutfi ini, teman-teman. Silahkan. A few moments later. Pak Gubernur Jawa Tengah Lutfi sepertinya mulai kebingungan mengatasi rakyatnya sendiri. Setelah sebelumnya menaikkan pajak untuk menggenjot, untuk mengumpulkan dana secara paksa, masyarakat malah menolak dengan membuat tagar stop bayar pajak. Dan memang realisasi pajak terus menurun, terus merosot. Nah, di sini beliau kebingungan. Waduh, kebijakan gue itu mulai dilawan ya. Aku nggak ada wibawa ini, nggak ada didengar oleh masyarakat. Maka dimunculkanlah jurus dalam tanda kutip menakut-nakuti. Awas lo ya, kalau nggak bayar pajak, disamperin lo ke rumahnya masing-masing. Disatronin. Lah, dengan disatronin itu masyarakat malah tambah ngeyel. Silahkan datang, tak kasih kopi, pulang teler. Dan dalam tanda kutip ancaman kepada warga ini juga cukup meresahkan. Bagaimana nanti warga didatangi polisi satu persatu. Kan itu sudah teror itu. Walaupun baik-baik ya namanya ditagih untuk menyerahkan sejumlah uang, ya meresahkan, betul? Dan jurus ini juga tak kunjung dilakukan. Warga tetap tak bergeming dari keengganannya membayar pajak. Kemudian ada lagi jurus selanjutnya adalah nanti motornya akan diblokir, dimatikan surat-suratnya menjadi motor bodong. Kita lihat apakah jurus menakut-nakuti yang ketiga ini akan berhasil. Sepertinya sih tidak akan berhasil. Masyarakat akan tambah marah, tambah misuh-misuh kepada gubernurnya ini. Bo ya jangan ngubek-ngubek masalah pajak aja Pak. Cari sumber-sumber lain kek yang lebih menenangkan, yang lebih profitable, menguntungkan dan menenangkan, tidak meresahkan kepada warga. Ya misalnya penghematan dulu, memangkas anggaran-anggaran, kemudian menggenjot perusahaan-perusahaan daerah. Dan untuk masalah pajak ya pelan-pelan saja Pak. Kasih kemudahan-kemudahan membayar pajak, insentif-insentif, bonus-bonus, bikin aplikasi yang bisa bayar pajak sambil leyeh-leyeh di rumah, kan enak itu, betul? Dari sudah hari ini sudah berjalan hari ini. Pak Ngaruh ini nggak pendapatan nanti anggaran soal APBD? Sudah dihitung betul. Pak Sekda yang tahu. Okay. Pak Sekda. DPR RI kepada Gubernur
Yo, mari. Bisa di belakang kan punya industri itu cepu. Minyak. Blok Cepu. Ya kalah sama Jawa Timur. Kalau Susah lagi susah cepu. di Bojonegoro ya. Tapi itunya masih ada sih sekolah ininya. Dulu kan sekolahnya di situ. Iya, Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Kowe lek ceblok loro, wis to. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomong karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya, bagaimana kayu bakar tidak berbiaya, bagaimana ikan tidak berbiaya, bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya, bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan. Yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Kan banyak program-program terkendala, maka saya berharap info hangat friend dari Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah mumet. Ada gerakan stop bayar pajak karena kenaikan pajak kendaraan bermotor. Ya, disebutkan oleh Pak Wakil Gubernur karena nanti akan terkendala dan saya berharap untuk segera membayar pajaknya. Ya Pak, percaya Pak, betul. Ya, terutama yang paling dampaknya tuh ya itu untuk fee-nya. Kalau masyarakat Jawa Tengah stop bayar pajak, itu dampak yang paling dirasakan adalah fee untuk gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati, dan juga beberapa pejabat yang lainnya. Ya, dari pembayaran kendaraan bermotor setiap tahun, setiap bulan itu berapa miliar, berapa triliun, itu ada fee masuk terhadap pemimpinnya. Ini yang paling dampak terasa. Kalau ngomongin dampak pembangunan, ya kadang-kadang rakyat pajak taat pun yang seharusnya kembali dinikmati masyarakat berbentuk jalan supaya dibagusi, tapi masih di sudut-sudut pelosok kota, desa, dan bahkan jalan provinsi. Jalan masih banyak yang dilebut madul-madul. Kemana Pak Ngobren? Warga Jawa Tengah dihimbau segera bayar, biar ada kemasukan pundi-pundi ya dari fee masuk ke rekening. Contoh gini Bren, Jawa Timur saja. Jawa Timur ya walau memang secara APBD
mungkin Jawa Tengah di bawah Jawa Timur. Jawa Timur saja setiap bulan fee dari pajak kendaraan bermotor dari masyarakatnya, gubernurnya ngantongi hampir 1,7 miliar, wakil gubernurnya kisaran sekian ratus juta. Itu loh contoh ya, yang tersendat itu nanti yang paling dampak terasa adalah fee, nggak masuk ke rekening pribadi kalau sampai masyarakatnya stop bayar pajak. Mulai dulu Jawa Tengah ndang bayaro lah aku posisi kayak gini ketimbang tangi bayar pajak motor, tangi tuku beras udah motor mati udah masalah, udah rezekinya sokeh tuku nasi anyar. Yang 13% tahun kemarin. Nah, dengan adanya 13% kemarin, ternyata itu menjadi beban APBD kami di Pemprov. Sehingga kemarin muncul wacana 5% dan saat ini masih dibahas. Saya minta ya masyarakat tunggu saja dulu, nggak perlu bikin petisi atau ajakan-ajakan yang nanti ruginya bukan di kami pemerintah saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat, karena itu sekarang dengan sistem option pemerintah kabupaten itu saat ini dengan option itu mereka sudah menganggarkan nih 1 tahun, dia menganggarkan dengan tentu jumlah kendaraan di Kabupaten Kudus. Misal sekarang ada di Kabupaten Kudus ada sekian ribu, ada sekian ratus ribu kendaraan, nanti hasilnya sekian untuk pembangunan 2025. Nah ini kalau nantinya masyarakat nggak jadi, kan banyak program-program terkendala. Maka saya berharap tentukan 5% atau berapa persennya ini yang itu nanti ada pengurangan itu terhadap beban APBD kita, karena APBD kita itu ada peraturan harus sinkron dengan APBN maupun APBD. Nah ini yang harus kita sinkronkan, amanat ini yang harus kita jalankan, dan ini tidak hanya di Jawa Tengah, coba dilihat juga di provinsi-provinsi yang lain ada kenaikan. Pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Waktu itu sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, staf khususnya itu menemui saya. Ya, saya bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning yang tulis oleh para imam, para ulama, referensi. Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai seluruh warga NU tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung agar masyarakat NU taat bayar pajak. Halo guys, hari ini saya ketemu orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Apa sih? Datang dari bendera yang sama, tapi kayak yang iri dengki. Iya, Bapak ini kayak takut saing sama orang baru. Bapak kalau misalnya takut tersaingi, ungguli prestasinya, bukan dengan menjatuhkan kawan sendiri, apalagi dari bendera yang sama. Udahlah Pak, ngapain nyindir-nyindir kayak gitu? Kang Deddy aja nggak pernah nyindir Anda. Di saat Anda menjatuhkan Kang Deddy, justru Kang Deddy melindungi nama baik Anda. Ingat gak bocah yang di Brebes itu, yang datang jauh-jauh ke Kang Deddy? Kang Deddy terima. Kenapa? Karena mikirin Bapak. Apalagi rangkulah dengan tangan dan senyuman yang hangat. Halah Bapak ini. Mana bocah Brebes kemarin disamperin gak sama Bapak? Alah. Udah, kalau Jawa Tengah fokus Jawa Tengah aja. Jawa Barat fokus Jawa Barat kita mah. Gak pernah kita bilang kayak Jawa Tengah kayak gini. Ngapain? Jelek banget. Senioritas. Nggak suka aku. Oke teman-teman, pajak adalah sesuatu yang sangat sensitif bagi masyarakat di Jawa Tengah. Bukan hanya masyarakat Jawa Tengah, tapi bagi masyarakat di Indonesia ini teman-teman. Karenanya menaikkan pajak demi meningkatkan pendapatan guna membangun infrastruktur itu bukan solusi yang cerdas ya teman-teman. Karena masyarakat akan merasa bahwa dirinya dicekik. Kenapa? Karena masyarakat keadaannya, ekonominya sangat-sangat rendah. Ekonomi kita sedang menurun teman-teman. Ya. Jadi daya beli sedang turun, apa-apanya naik, pajak opsen, pajak kendaraan bermotor harus naik. Tapi di samping itu juga masyarakat mengeluhkan bagaimana jalanan yang rusak di Jawa Tengah, teman-teman. Dan sindiran Bapak Lutfi dengan sindiran yang diduga itu ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi, hari ini menjadi serangan balik. Ya. Mereka, masyarakat Jawa Tengah, mengatakan bahwa jangan menyindir Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu kinerjanya baik.
nggak kayak kamu, gitu loh. Jadi warga Jawa Tengah sangat menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur di sana, teman-teman ya. Aduh, kita bisa lihat ya bagaimana kinerja dari Kang Deddy Mulyadi dan elektabilitas dari Kang Deddy Mulyadi yang sangat tinggi. Ya, karena integritas Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang pejabat, sebagai seorang gubernur tidak perlu diragukan lagi, teman-teman. Pembangunan di Jawa Barat sangat ngebut gitu loh. Berbagai anggaran dipotong, direlokasi untuk pembangunan infrastruktur, efisiensinya besar-besaran. Ya, transparansi setiap hari, ya, Pemprov Jabar update anggaran yang ada di Jawa Barat di kanal Instagramnya, di kanal TikToknya Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Dan Jateng tidak pernah melakukan itu. Kemana larinya pajak masyarakat Jateng itu, teman-teman? Ini pertanyaan besar, ini. Kemana larinya pajak masyarakat Jawa Tengah? Karena masyarakat Jawa Tengah dihadapkan dengan realitas jalanan yang sangat buruk, kualitas infrastruktur yang sangat rendah, teman-teman ya. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.